Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita masuk Abam episode 630. Dari seorang pria usia 37 tahun sudah menikah 3 anak. Terima kasih Pak telah menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Saat ini saya ingin bertanya mengenai Kisah Rasul pasal 15 ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, demikian bunyi ayat itu, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan darah. Kisah Rasul 15 ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari 6. Dari makanan yang dipersembahkan pada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Apakah kata percabulan pada ayat ini berkenaan dengan makanan? Sangat besar kemungkinan berkenaan dengan percabulan seks. Tapi juga bisa terkait dengan percabulan yang terkait dengan makanan. Tetapi ini satu hal yang tidak perlu dipersoalkan. Apakah itu menyangkut makanan atau seks? Jelas dua-duanya hal yang harus diperhatikan. Yang pertama soal makanan. Tuhan mengendaki kita itu sehat. Bagi orang percaya makan makanan tertentu ini, ya, secara religi bagi orang Kristen tidak ada hukum yang jelas. Tetapi demi kesehatan kita harus menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita. Yang kita makan maksudnya. Ya. Jadi kalau ada firman Tuhan mengatakan yang penting bukan yang masuk tapi yang keluar, itu konteksnya soal jangan melukai orang dengan perkataan kita. Dan bagi orang Yahudi, apa yang masuk jangan dipersoalkan, bukan lalu boleh makan sembarang makanan. Mereka memandang ada makanan-makanan yang haram untuk dimakan. Ya. Dan ternyata yang haram ini memang tidak baik untuk kesehatan tubuh. Jadi kalau percabulan ini terkait dengan seks ya tentunya sangat tepat karena memang ini dosa yang harus dihindari. Jika ayat ini berkenaan dengan makanan seperti apa yang termasuk dalam jenis percabulan? Saya sudah jawab ya. Makanan bagi orang Kristen tidak ada unsur tidak memiliki unsur kesucian atau religi, tidak ada unsur kesucian, tetapi harus dipahami bahwa kita harus menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita, karena tubuh kita bait Roh Kudus. Ya. Kisah Rasul 20, supaya lebih mantap saya akan cek ya bahasa aslinya ya.
Kisah Rasul 20 ayat 29 ya. Ayatnya harus tepat ya. Di sini Kisah Rasul 15 ayat 29. 20 dan 29. Coba saya cek dulu. Supaya saudara-saudara dapat mendapat jawaban yang tepat. Jangan sampai jawaban saya tidak tepat. Ini saya membuka Alkitab bahasa Yunani ya. Bukan bahasa Indonesia. Saya coba periksa Kisah Rasul 15 supaya yakin. Walaupun sebenarnya kalaupun itu kita pahami sebagai percabulan seks juga tidak menjadi masalah karena memang dosa percabulan itu harus dihindari. Ya. Ayat 29. Apesestai. Idol food dari makanan menyembah berhala. Aima dari darah. Peniktos dari porneia, adultery. Teks aslinya adalah porneia atau pornos, adultery, fornication, immorality, sexual. Pornos. Kata pornos, porneia, ini kata yang muncul di banyak ayat di Alkitab. Ya. Kalau kamu melihat lawan jenis, kamu mengingininya, kamu bergerak syahwatmu, kamu berzina. Nah itu pornos. Tidak boleh seseorang menceraikan istrinya kecuali karena zina, pornos. Jadi percabulan di sini sudah pasti soal seks. Soal seks. Ya. Nah, satu hal yang mesti harus dipahami bahwa pada waktu zaman rasul-rasul mereka masih hidup dalam suasana Yudaism. Jadi makanan-makanan yang memang dipandang najis dan jijik oleh orang Yahudi harus dihindari supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Tapi tentu bagi kita hari ini bukan suatu yang memiliki nilai religi atau tidak berkaitan dengan soal kesucian. Namun kita harus menjaga tubuh kita dari makanan yang bisa membahayakan kesehatan tubuh kita. Ya, oke. Dalam perjanjian lama dalam kitab Keluaran 20 ayat 5, Keluaran sekian, bilangan sekian, ulangan sekian. Jika saya baca ayat ini berbicara tentang kesalahan nenek moyang kita yang sebelumnya tidak taat kepada Tuhan. Baik itu mengenai perbuatan melawan dengan melakukan penyembahan berhala. Orang tua saya serta kakek saya merupakan orang yang dulunya dekat dengan perdukunan. Semasa hidup orang tua saya masih mengingat. Seringkali kami mengadakan ritual-ritual pemujaan kepada setan. Demikian juga saya mendengar bahwa kakek saya merupakan dukun terkenal yang semasa hidupnya membuat keonaran. Untunglah salah satu dari saya telah mengenal Tuhan dan orang tua saya sebelum meninggal dunia sempat mengenal Tuhan dan berpesan kepada kami, hanya Tuhan Yesuslah jalan yang benar. Dan ia mengajarkan kami untuk mencari Tuhan saja. Pertanyaan saya, Pak, apakah kutuk keturunan masih berlaku bagi keluarga saya? Mengingat saya masih langsung menjadi keturunan kedua dan anak saya keturunan ketiga dari kakek saya yang notabene melakukan penyembahan berhala. Oleh darah Yesus semua kutuk dipatahkan di kayu salib. Kutuk itu harus kita tahu artinya hukuman. Jadi Tuhan mati di kayu salib memikul semua hukuman. Tetapi harus dipertimbangkan. Kuasa gelap itu bisa menurun. Ya, saya sudah mendoakan berulang-ulang orang-orang yang mewarisi kesaktian, kuasa gelap, jimat dari nenek moyang. Ya, secara hukuman terhadap dosa selesai di kayu salib.
tetapi terkait dengan kuasa kegelapan harus digumuli. Ya, bisa sudah tidak menurun lagi karena kuasa Tuhan telah memutuskan dan memagari, tetapi juga mungkin masih ada keterikatan. Dan ini perlu ditanyakan kepada Tuhan. Dan jika ada hamba Tuhan yang memang memiliki karunia pelepasan, datang kepada hamba Tuhan itu untuk didoakan. Oke. Saat ini saya dan keluarga memang berusaha mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun memang kadang masih jatuh bangun. Apakah suatu saat nanti jika anak atau cucu saya sudah jauh dari Tuhan, apa kutuk keturunan dari kakek saya masih berlaku? Ini tidak bisa dijawab. Setan memang selalu berusaha untuk bisa menghancurkan hidup orang. Dan bukan tidak mungkin dia juga berusaha untuk kembali mengganggu keturunan orang-orang yang pernah menjadi sahabatnya. Sahabat setan ini. Pernah juga ada perjanjian dengan kakek. Perjanjian untuk keturunannya. Bahwa keturunan kakek ini akan mewarisi kesaktian, kuasa gelap dari kuasa jahat itu. Jadi kemungkinan masih ada serangan itu. Termasuk untuk Anda. Jadi sekarang yang penting bagaimana kita berdoa. Bagaimana kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, sekali lagi coba datang ke hamba Tuhan untuk bisa didoakan. Hamba Tuhan yang memiliki karunia pelepasan. Tapi kemungkinan juga bisa sudah tidak ada lagi. Karena Anda mengikut Tuhan dan Tuhan sudah melepaskan hubungan, membatalkan, memutuskan hubungan dengan kuasa gelap itu dan Anda sudah dilepaskan. Bisa. Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 29 tahun. Salam Pak, saya mau bercerita tentang pengalaman saya. Saya punya suami yang luar biasa. Semua orang tahu dan memang kenyataannya dia orang yang rajin, orang yang baik, rajin dan pandai bekerja. Fisik juga oke, tinggi, ganteng, putih, finansial oke dan lain-lain. Benar susah menemukan kurangnya. Dan kalau ada pertanyaan, jika bisa memilih, apakah mau tukar dengan pria lain untuk jadi suami? Jawaban saya tidak. Karena emang sebaik itu suami saya. Tetapi yang jadi masalah, dia kan orang yang berpikir panjang. Tidak suka orang bohong. Dan selalu mengajarkan kejujuran dan lain-lain. Dan benar aja dia orang yang jujur tanpa harus saya yang ungkit untuk jujur. Sekitar 6 bulan lalu dia mengakui beberapa perselingkuhan yang pernah dia lakukan. Dulu sebelum saya menikah maksudnya. Tentu saya terkejut bukan main. Saat itu saya langsung diam dan ingat ayat yang berkata, jika saudaramu datang 7 kali dan minta ampun, maka saya harus ampuni. Saya langsung praktekkan. Saya langsung berdoa pada Tuhan, dengan segenap hati saya ampuni dan saya ikhlas mengampuni. Benar-benar saya ikhlas mengampuni. Yang aneh, hingga saat ini semua kejadian itu masih mengganjal di hati dan pikiran saya. Padahal setiap kali saya ingat langsung saya tertengking dalam nama Yesus supaya iblis tidak ganggu rasa damai saya. Apakah sebenarnya saya belum memaafkan? Atau pekerjaan iblis untuk mengganggu? Apa yang harus saya lakukan supaya benar-benar bisa melupakan masa lalu saya? Karena saya sudah capek kalau ingat masa lalu itu. Yang bikin saya kesal juga adalah karena saya sudah mengampuni. Dengan ikhlas saya mengampuni. Tapi mengapa saya terus ingat dan sangat mengganggu hati pikiran saya? Yang pertama, kamu tidak dewasa, kamu egois, kamu memanjakan perasaan. Kamu tidak tahu diri, kamu tidak berterima kasih kepada Tuhan punya suami yang baik. Ibarat dulu dia seorang penjahat, pembunuh, atau latar belakang yang lebih buruk dari itu, kamu mengampuni. Sekarang dia sudah jadi orang baik. Orang yang belum pernah salah belum tentu lebih baik orang yang pernah salah. Ingat, kalau kau punya laki-laki yang punya track record sempurna, apa kamu lebih bahagia? Belum tentu. Tidak sedikit pria yang masa lalunya baik, namun sekarang menjadi jahat, selingkuh, menganiaya istri, dan kejahatan lain.
Lebih baik jahat dulu jadi baik daripada dulu pernah baik sekarang jahat. Kamu memanjakan perasaan, kamu egois. Dan kamu tidak tahu berterima kasih punya suami yang sekarang begitu baik secara penampilan maupun dalam kejujuran. Dia sudah belajar jujur, tapi kamu malah mau menghukum dengan selalu mengingat kesalahannya. Dan itu menunjukkan kamu tidak dewasa. Kamu egois, memanjakan perasaan, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan suami yang baik. Jangan begitu. Lalu gimana Pak? Ya jangan begitu. Kamu yang bisa mengatur dirimu sendiri. Ingat kata Pak Eras, kamu tidak tahu berterima kasih kalau masih bersikap demikian. Ingat kata Pak Eras, lebih baik rusak dulu, lalu jadi baik daripada dulu baik sekarang rusak. Tapi kau maunya kan dulu baik sekarang baik. Nggak bisa, kamu egois. Kamu bersyukur punya suami seperti itu. Ingat itu. Jangan memanjakan perasaan. Dengan kamu ingat-ingat kesalahan masa lalunya, kamu jadi tidak melayani dengan tulus. Kamu bohong. Dan kamu tidak bisa melayani dia dengan baik. Jangan begitu ya. Ingat itu. Oke, cukup. Oke. Wanita usia 48 tahun sudah menikah, 2 anak laki-laki kembar. Tinggal di Bandung. Selamat malam Pak, ini malam ya nulisnya, yang saya hormati. Saya selalu mengikuti program Pak Eras dari tahun 2020 sejak COVID secara online. Kadang saya juga ke MAG untuk ibadah. Sekarang ini saya sedang merawat ibu saya yang berumur 93 tahun, yang mengalami jatuh sehingga patah tulang siku lengannya, dan saya merawat ibu saya sendirian tanpa pembantu, sehingga seringkali saya kurang tidur, bahkan cuma tidur 2-3 jam sehari selama sebulanan. Itu pun totalnya karena tiap tidur cuma 10-20 menitan, sehingga saya merasa capek. Saya ikhlas melakukannya Pak, dan saat ini anak-anak sudah mulai masuk sekolah setelah libur lebaran. Saya dan kakak-kakak saya berencana untuk memperkerjakan seorang yang akan membantu saya menjaga ibu saya, terutama saat malam tiba, supaya saya bisa tidur cukup dan mengurus rumah tangga dengan baik. Selama mengurus ibu saya jadi bolong-bolong ikut doa pagi karena tidak kuat banget ngantuknya. Bahkan belakangan bablas sama sekali tidak ikut doa pagi. Paling seharian saya sambil mengerjakan ini dan itu, saya putar ulang semua khotbah Pak Eras yang muncul di YouTube. Juga sudah beberapa hari ini saya tidak bisa bangun malam seperti biasa kalau ibu saya pergi ke toilet karena tidak kuat. Dan ibu saya ke toilet sendiri aman juga karena masih oke kondisi badannya. Selama ini saya tidak begitu fokus mengurus keluarga karena pekerjaan yang tidak henti, dari pekerjaan rumah sehari-hari sampai jaga ibu saya. Tetapi ibu saya rupanya tidak setuju akan hal ini dan merasa sedih sekali. Bahkan dia selalu bilang, masukkan saja ke panti jompo. Beliau sering menangis sendiri berjam-jam sambil duduk atau berbaring. Bagaimana ya Pak? Apakah saya tetap mempekerjakan orang lain untuk membantu menjaga ibu saya dan tetap saya sendiri? Karena kakak-kakak saya tidak memungkinkan untuk mengurus ibu saya ikut dengan mereka dan tidak bisa ke tempat saya juga untuk gantian mengurus. Karena ini kesibukan mereka. Juga ada yang di luar kota juga. Apa yang harus apa saya menjadi berdosa dengan kejadian ini Pak? Maaf terlalu panjang juga. Juga mau tanya Pak, apakah nanti Bapak kalau membangun panti jompo, apakah ada opsi untuk nyicil dulu dari sebelum masuk sehingga nanti pas masuk sudah tidak usah bayar lagi? Karena saya ada pikiran untuk masa tua saya nanti mau masuk panti jompo supaya tidak mengganggu anak-anak saya kelak. Oke. Yang pertama soal panti jompo kami sedang merencanakan. Dan serius kami sedang merencanakan. Sangat serius kami merencanakan. Tidak usah harus nyicil mulai sekarang. Kalau suatu hari kamu diberkati, kamu bisa membantu. Kalau tidak ya gratis pun kami akan menampung orang tua yang tidak punya keluarga. Oke, mengenai ibu, kamu tidak boleh menjaga ibu sampai 2-3 jam tidur sehari. Kamu sakit, kau bisa mati muda.
Ibumu harus diberi pengertian. Dia harus bisa diberi pengertian. Ibumu usia 93, karakteristiknya juga sudah tidak lengkap. Penuh kecurigaan bisa, ya. Dia tidak mau mengerti dan ini bisa membunuh kamu. Dia bisa dipakai iblis untuk membunuh kamu. Jadi kamu harus tetap bersiteguh, ya, mempersiapkan pembantu atau suster. Ibumu harus mau. Kalau tidak kamu bunuh diri. Kamu punya anak-anak. Kamu punya anak-anak, 2 anak laki-laki kembar. Ya, ini udah umur 11 tahun, masih kecil ya, mesti diurus. Ibumu harus mau dan kamu tidak berdosa kalau menaruh seorang pegawai. Syukur kamu masih mau berkorban menjaga ibumu. Kakakmu, saudara-saudaramu tidak menjagai. Dan itu tidak fair mestinya. Kalau mau 1 minggu di rumah kamu, 1 minggu di rumah saudara A, 1 minggu di rumah saudara yang lain. Kalau bisa begitu. Supaya kalau kamu kurang tidur hanya 1 minggu, 1 kamu bayar. Dan itu pun juga tidak sehat. Jadi nasihat saya tetap memakai penjaga. Ya. Ibumu nanti kalau mau coba-coba ke panti jompo, silahkan. Kita bukan mau menyakiti orang tua. Tapi orang tua yang tidak tahu diri seperti ini, orang tua yang membunuh anak cucu. Nah kalau di panti jompo, dia minta di panti jompo, dia nggak ketemu anak cucu sama sekali. Konyol kan mamamu ini. Saran saya tetap harus mau. Suka nggak suka harus mau. Ya, lakukan ini. Tapi saya salut sama kamu orang baik. Dan terima kasih untuk pengingat saya harus segera membuka panti jompo. Ya, nanti kamu akan diberitahu jawaban ini kapan diberikan. Aduh. Sekarang dari pria usia 45 tahun. Salam, saya mau bertanya tentang fenomena dalam ibadah yang selalu mengundang Roh Kudus untuk berbicara langsung melalui jemaat. Seperti kerasukan roh, yang awalnya penyembahan dan kemudian berbahasa roh, lalu kemudian kerasukan dan berkata, "Hai anak-anakku, ini aku Tuhan," dan seterusnya. Kemudian setelah selesai diganti orang lain yang seperti kerasukan dan berkata-kata, hanya menjiplak firman Tuhan. Kemudian setelah itu ditanyakan apakah ada yang menerima pernyataan Roh Kudus ada penglihatan. Dan ini selalu dipraktekkan dalam setiap ibadah di rumah-rumah, ibadah family altar. Dan yang selalu kemasukan roh ini selalu adalah kedua ibu itu. Sehingga sementara kedua ibu itu kemasukan roh, saya selalu berdoa dalam hati, apakah ini benar padamu? Saya jawab ya, itu bohong ya. Itu bohong ya. Itu orang-orang yang biasanya perlu aktualisasi diri. Tidak semua, tapi rata-rata ibu yang masa lalunya pahit, ibu yang perlu harga diri, lalu begitu. Itu bohong. Jangan percaya. Ya. Kalau sekali-kali bisa, tapi kalau tiap kali tidak menghormati Tuhan. Ya. Saya seorang pendoa. Saya punya jam-jam doa yang panjang. Saya tahu Roh Kudus tidak bekerja dengan cara itu. Oke. Dari wanita usia 50 tahun sudah menikah. Pak Eras, suami saya seorang penatua di gereja, tapi suami saya hanya sibuk melayani seperti Marta. Jarang sekali dia duduk di kaki Tuhan. Bahkan untuk mendoakan kami sekeluarga sangat jarang. Bertahun-tahun hanya saya dan kedua anak saya yang berdoa bersama. Nah, banyak orang sakit. Jiwanya belum lengkap dan tidak dewasa. Pelayanan hanya untuk menjadi kesenangan dia. Dia memiliki kesenangan dalam pelayanan pekerjaan gereja itu. Pelayanan yang sesungguhnya itu mengubah manusia. Dan orang yang melayani dengan benar, orang yang mengubah dirinya sendiri dulu. Dan mengubah keluarga dekatnya. Sayang suamimu tidak mengerti hal ini. Mestinya dia mendengar Truth ID, mendengar hal-hal yang saya sampaikan terkait dengan hal ini. Tetapi baiklah, keadaan sudah jalan seperti ini, kamu dan anakmu harus tetap berdoa dan menjadi contoh bagi suamimu. Ya, saya kira ini jawaban saya. Ya, yang penting suamimu bisa menyadari bahwa pelayanan itu mengubah sesama.
Ya, kalau kamu katakan dia seperti Marta, sebenarnya saya ini tidak tahu lengkap apa yang dilakukan suamimu dalam pelayanan. Ia duduk di kaki, jarang duduk di kaki Tuhan. Orang yang berdoa itu belum tentu benar loh hidupnya. Tetapi orang yang tidak berdoa, kemungkinan tidak benar. Oke, saya kira hanya itu. Tetapi dalam teropongan saya, suamimu termasuk pria yang baik. Pria yang sebenarnya haus dan merindukan Tuhan. Hanya kerinduan tidak terlalu kuat. Karena pengertiannya akan kebenaran belum lengkap atau belum cukup. Tetapi bersyukur punya suami yang masih mau melayani. Sampaikan kepada suamimu, hati-hati. Iblis menyiapkan jebakan-jebakan. Kalau orang tidak berdoa, dia tidak peka dengan jebakan-jebakan itu. Sampaikan. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 40 tahun. Pak, saya sangat kecewa sama papa saya. Sejak awal saya nikah selalu mau pisahkan saya dengan menyebar fitnah kepada suami saya. Suami saya hanya diam dan berdoa dan terus mengampuni papa saya. Tapi lama-kelamaan setelah 21 tahun kami nikah, papa saya semakin jadi fitnahnya. Dan semua tidak benar. Salahkah kalau saya menjauhi papa saya demi kebaikan saya dan keluarga saya? Karena berulang kali nyakitin kami. Selama kami pernah beberapa tahun tinggal bareng, papa perlakukan saya dan keluarga kami bagai anak tiri. Kalau mandi air dibatasi, kalau ada barang hilang atau lupa taruh pasti yang kena kami. Kecewa sekali, kami sangat kecewa. Tinggalkan papamu, jauhi dia, itu saja. Dan tetap doakan. Satu kali suami papamu akan datang dan minta maaf. Ya, satu kali dia akan sadar bahwa perbuatannya salah. Jadi kamu tinggalkan, kamu jauhi dia, kamu gak salah. Oke. Demi keluarga kamu. Sementara itu yang saya sampaikan, nanti Roh Kudus akan pimpin kamu. Bagaimana memperlakukan papa kamu, entah telepon dari jauh, entah beri bantuan apa. Tapi sekarang ini, kamu jauhi dia. Satu kali papa kamu akan menyadari kesalahannya. Ketika dia dalam keadaan butuh pertolongan dan kamu yang menolong dan suamimu yang menolong. Tuhan akan bela kalian. Tuhan tidak akan permalukan kalian. Amin. Dari wanita usia 38 tahun. Shalom, bagaimana aturan berpuasa dalam Kristen? Yang penting dalam puasa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sampai bisa mengabaikan keinginan makan. Ya, merendahkan diri untuk kebutuhan rohani terutama. Jadi bukan soal tahan lapar ya. Puasa bisa hanya makan buah saja bisa. Makan puasa bisa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Bisa juga dari malam hari sampai jam 12 siang. Besok jam 12 siang lagi. Tidak ada aturan yang baku untuk hal ini. Roh Kudus akan pimpin kamu. Amin. Dari pria usia 45 tahun. Sudah menikah. Saya melihat di YouTube Pak Eras berulang-ulang mengatakan bahwa Yesus bukan Theos Allah. Kok mirip saksi Yehova ya Pak? Bukankah sesungguhnya ada tertulis segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia? Bahkan Thomas menyebut Yesus Tuhanku dan Allahku. Saya bukan saksi Yehova dan ajaran saya tidak sama dengan saksi Yehova. Waktu Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Kalian harus ingat. Kamu harus ingat bahwa Yesus sebelum itu berkata, kamu lihat Bapa, kamu lihat aku. Dan Kolose juga mengatakan, dia gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, tapi tampil dalam diri Yesus. Jadi ketika Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia mengatakan, benar, engkaulah Allah. Ya, yang kaulah yang mewakili Allah Bapa. Ya. Lalu mengenai Kolose 1 ayat 15, satu kali saya akan seminar ceramah mengenai ini panjang sekali. Tulisan saya hampir 1000 halaman, jadi saya tidak bisa menjelaskan detail. Kata oleh dia, dalam bahasa Yunaninya dia, ya. Ya. Itu jadi kata dia dari delta, iota, alfa, ya dia. Itu artinya tidak oleh,
Lebih tepat berarti oleh karena dia. Demi dia, diperuntukkan demi dia. Itu teks aslinya demikian. Yesus bukan Allah, artinya Yesus bukan Allah Bapa. Tapi dia juga bisa Elohim. Nah, makanya harus mengerti apa itu Theos. Nah, itu yang saya jawabkan ya. Jika akhirnya Pak Eras mengakui Yesus adalah Theos, kok Theos hanya peluang? Kok Theos hanya punya peluang untuk berbuat dosa? Makanya Yesus bukan Theos, dalam arti bukan Allah Bapa. Tetapi harus mengerti apa itu Elohim. Musa saja bisa menjadi Elohim. Banyak Elohim di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ya. Jadi apakah Yesus bisa berbuat dosa? Bisa, karena waktu dia mengenakan tubuh daging, dia dalam segala hal disamakan dengan kita. Oke. Saya jelas mendengar Pak Eras katakan di Arta Gading jam 17.45 bahwa Yesus bisa berdosa, namun dia memilih tidak berdosa. Betul. Terima kasih Pak untuk pertanyaan ini. Bapak memberkati banyak orang dengan pertanyaan ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.